Baik, kita lanjutkan lagi dialog kita pagi ini. Saya langsung ke Bang Elvenda. Bang Elvenda, sejauh ini Fitra melihatnya seperti apa? Apakah memang ada temuan-temuan kejanggalan dalam proyek yang ada di Sumatera Utara dan kemungkinan juga dalam selama kepemimpinan Bobi beberapa bulan ini begitu? Ya, jadi sebenarnya kalau dilihat dari apa yang di waktu konferensi pers itu kan memang sudah kelihatan ada berbagai proyek yang yang dijadikan bukti untuk apa proyek ini. Nah, jadi ini yang memang harus didalami. Tapi dalam berbagai macam apa riwayat perjalanan pemerintahan Bobi ini kan dari mulai Medan hingga sampai provinsi ini kan cukup panjang ya riwayatnya. Kita tahu kasus nikel. Nah, itu sudah diungkap oleh almarhum ini kan Faisal Basri. Nah, kemudian itu data sudah ada di KPK sebenarnya. Nah, kemudian kasus Blok Medan gitu kan. Nah, ini kan perjalanan yang tidak bisa hilang dari masyarakat Sumatera Utara, khususnya Medan. Nah, ini kan membuktikan bahwasanya hubungan dengan kasus ini, OTT ini, nah jejak rekam itu kan dihubung-hubungkan orang gitu kan. Nah, terus kemudian banyak proyek-proyek di Medan, kenapa kemudian Topan Ginting ini sangat berani kan ini karena latar belakang yang memang sebagai menantu punya kekuatan sehingga dalam aksi geledah kemarin itu ditemukan sampai ada senjata ya, nah dengan uang juga. Nah ini kan membuktikan keberanian Topan Ginting luar biasa, mungkin karena di belakangnya orang yang cukup kuat gitu. Nah kita berharap memang KPK dengan berakhirnya masa jabatan presiden sebelumnya sebagai menantu tentu diharapkan keberanian KPK itu semakin muncul gitu, jangan kemudian melempem di bawah institusi hukum lainnya gitu. Nah ini yang harapan masyarakat Sumut ya bisa dilihat dengan banyaknya karangan bunga dan segala macam yang bersyukur atas operasi tangkap tangan ini. Ini yang sebenarnya menjadi sebenarnya dukungan terhadap KPK untuk bisa membuktikan bahwasanya KPK itu tidak diintervensi oleh kekuasaan untuk menegakkan hukum. Saya pikir dalam kasus ini bisa dilihat secara lebih luas karena bukan ini saja yang dikerjakan oleh Topan Ginting, tetapi sejak di Medan sudah banyak mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang cukup besar gitu. Nah, mulai rehabilitasi Lapang Merdeka, kemudian Kebun Bunga, Islamic Center, kemudian itu kan cukup banyak pekerjaan-pekerjaan besar yang dikerjakan waktu di Medan yang juga melibatkan Topan Ginting. Nah, kalaulah perilakunya di provinsi begitu, nah kurang lebih juga itu terjadi di Medan. Itu yang harusnya ditelusuri oleh KPK. Harapannya semoga ini menjadi kasus terakhir begitu ya Bang, karena menurut kasus ini lebih luas. Baik, Bang Elvanda, semoga harapan kita seperti harapan masyarakat Sumatera Utara juga mengirimkan karangan bunga ini menjadi kasus terakhir karena cukup banyak 17 kasus kabarnya sejak November 2022 korupsi kepala daerah di Sumatera Utara yang sudah tercatat begitu oleh masyarakat. Saya mau ke Bang Ronald. Bang Ronald, kalau kita melihat kasus-kasus korupsi lain ini cukup banyak kasus korupsi yang dijalankan oleh loyalis begitu ya. Tadi kan kita juga sudah melihat sebelum memang ini dikuak oleh KPK sudah ada survei langsung ke lapangan, nampaknya juga sudah ada kong kali kong. Nah ini harus seperti apa sebenarnya Bang untuk menguak kasus ini? Kita lihat biasanya perkara-perkara kasus orang kedekatan itu biasanya udah biasa ya, di lumrah terjadi. Yang saya tangani sebelumnya juga kayak Cianjur, pasti ada kerabatnya atau juga turun-temurun seperti ini. Dan kita tahu juga sejarahnya saudara Topan ini pun karirnya cukup mentereng ya, cemerlang ya, dari awalnya dulu sebagai camat. Kemudian pada saat lagi pilkada saudara Topan ini menjadi sekda ya, sekda sementara PLT sekda kan. Kemudian pada saat saudara Bobi naik menjadi gubernur, dibawa tuh dari kota kan menjadi dinas PUPR. Yang bisa kita lihat dari situ juga pasti adanya kedekatan itu menjadi faktor keberanian juga bisa dari yang bersangkutan. Jadi
bagaimana kedepannya si KPK ini bisa membuktikan apakah mencari tahu lebih dalam terkait apakah emang adanya keterlibatan dari pihak lain. Yang kita tahu sekarang publik menerka-nerka apakah ada keterlibatan dari saudara Bobi atau tidak. Nah, di samping itu juga menurut saya akan lebih baik dari kedua belah pihak itu harus kooperatif ya. Dari sisi saudara Bobi sendiri, ya beliau sudah menyatakan siap untuk dipanggil KPK. Itu menurut saya hal yang positif ya. Dengan kita tahu lah di Sumut itu udah banyak sekali kasus korupsi yang terjadi oleh kepala daerahnya, apalagi 17 kasus sampai dari ya. November 2022 ya. Kita tahu kepercayaan publik di Sumatera Utara ini sudah sangat jatuh ya. Bahkan kasarnya gitu. Saudara Bobi ini menjadi salah satu bulan-bulanan lah dari publik sana ya, dan netizen sana ya. Semakin saudara Bobi bisa membuktikan dan bisa hadir ke KPK, itu malah memperbaiki citra yang bersangkutan. Itu di samping itu juga KPK juga dengan bisa menghadirkan memanggil saudara Bobi itu juga membuktikan bahwa KPK sekarang berani nih memanggil orang-orang lingkaran ring 1. Kita tahu juga wakil presiden kita kan kerabat dekatnya, dan kita berkaca dari perkara yang dulu mantan presiden SBY pada saat besannya dipanggil KPK, SBY tidak mengintervensi, memberikan kewenangan kepada KPK, dan ini bukan berarti kita mendikte bahwa saudara Bobi terlibat atau tidak. Kita melihat semakin dukungan dari keterangan itu penting, dibutuhkan. Keterlibatan atau tidak itu urusan belakangan. Betul. Tapi konfirmasi diperlukan untuk melihat keterlibatan di situ. Tapi kalau misalnya melihat kasus ini begitu Bang, sebenarnya langkah berikutnya apa yang harus diambil KPK begitu? Barang bukti sudah ada, sudah ada OTT juga di sana. Langkahnya seperti apa sampai akhirnya bisa nanti pemeriksaan Bobi dilakukan begitu? Ya, langkahnya seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Alat-alat bukti kan sudah kita dapat ya dari yang misalkan bahkan ada uang tunai yang kita tahu ya, biasanya perkara korupsi itu biarpun kita banyak yang menanyakan Pak tidak minta bantuan PPATK dan semacamnya. Kita tahu lah korupsi itu koruptor itu udah paham lah. Dia tidak akan bisa menggunakan uang transaksi elektronik atau perbankan ya. Biasanya menggunakan uang tunai, dan kita ya jarang sekali orang yang menyimpan uang tunai sebanyak itu. Dan misalnya kita kaji nih uang 2,8 miliar apalagi sampai dibunyikan di KPK, kita menyita sekitar uang tunai sekian, itu bisa kita pertanyakan uang ini buat apa. Biasa apakah ada yang kita tahu kan saudara Topan ini meminta sekitar 4%, yang kita lihat adalah 8 miliar. Kemarin pada saat OTT baru sekitar 200-300 juta ya. Bila dibulatkan dengan 2,8 ini bisa 3 miliar, itu bisa jadi itu baru DP dulu kan. Ya, tapi itu hanya asumsi ya mungkin sama saat ini. Tapi kita bagaimana tugas KPK penyidik ini bisa membuktikan apa yang kemarin dia dapatkan di lapangan, itu apakah ada keterlibatan langsung dari pihak saudara Topan ataupun orang-orang di belakangnya. Kita tahu apakah saudara Bobi juga bisa membuktikan yang bersangkutan bersalah atau tidak. Bang Freddy, terakhir melihat cukup banyak support dari masyarakat ke rekan Bunga untuk bagaimana KPK mengungkap secara terang benderang kasus ini. Ya, saya sepakat dan support KPK ya, kita juga pro pemberantasan korupsi. Sebagai orang Sumut, kampung halaman saya di sana, sudah lama juga saya miris melihat korupsi di sana. Saya justru itu mendorong KPK untuk kencang bahkan untuk menyidiki korupsi di Sumut ini, termasuk konteks di perkara ini. Cuman saya mau katakan sedikit juga bahwa kedekatan tadi ya antara atasan dengan bawahan, sekali lagi ya, tadi saya bicara pertanggungjawaban hukum pidana. Nah, ada juga pertanggungjawaban hukum administrasi. Ya, ada juga secara politis. Artinya secara administrasi bisa Bobi ya ada terlibat di situ, tetapi pertanggungjawabannya tentu administrasi, tentu politik, hukum dari masyarakat. Nah, tapi yang mau saya sampaikan adalah bola ini di KPK. Pembuktiannya di KPK. Silahkan usut kemanapun ini. Media sekali lagi menjalankan perannya, silakan kita awasi ini bersama-sama, publik awasi ini bersama-sama. Pertanggungjawaban moral mungkin juga kepada masyarakat. Iya, sebagai pertanggungjawaban itu peran media, pertanggungjawaban moral kepada masyarakat. Saya sepakat, posisi kita di situ. Tetapi ya saya mau sampaikan juga bahwa memang Bobi ini juga sepakat punya kepentingan untuk membela dirinya, makanya dia harus menyatakan harus hadir di situ. Satu lagi,
saya sarankan kepada Bobi Gupsu, ya silahkan untuk membuktikan dia juga kepada masyarakat Sumut, audit internal, lakukan pengawasan ketat ya terhadap di internalnya agar publik juga memberikan kepercayaan kembali kepada dia. Itu aja dari kami. Kita nantikan akan seperti apa kasus ini ya Bang. Terima kasih banyak Bang Fredri, kemudian juga Bang Ronald dan juga Bang Elvenda yang sudah bergabung bersama kami. Sehat selalu. Assalamualaikum Bapak-bapak. Waalaikumsalam. Terima kasih. Baik, pemirsa, kita akan jeda terlebih dahulu. Usai jeda ada informasi mengenai kemunculan sumber air jernih dari akar pohon beringin di Desa Tapos, Kecamatan Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, Banten yang menghebohkan warga. Kira-kira seperti apa? Kami akan kembali usai jeda.